Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rustiana Ulfia. Dalam video kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang cerpen. Nah, tentunya kalian sudah sering membaca cerpen atau mungkin sudah berkali-kali ya membaca cerpen, sehingga pembelajaran cerpen ini akan lebih menarik lagi ketika nanti akan saya buat medianya dengan menggunakan film pendek. Nah, mari kita bersama belajar tentang materi cerpen terlebih dahulu. Nah, cerpen adalah cerita yang habis dibaca dalam satu kali duduk. Cerpen itu terdiri dari 500 sampai 10.000 kata. Nah, dalam pembelajaran cerpen yang dimaksud habis sekali duduk adalah ketika kita belajar tentang cerpen, maka habis dibaca dalam sekali duduk itu berarti kita membacanya sekali duduk ya. Dalam sekali duduk itu bisa selesai. Beda dengan kita membaca novel yang tentunya akan lebih panjang ya. Sehingga dalam membaca cerpen sering diartikan sekali duduk. Kita penasaran dengan cerita itu, maka kita akan membacanya dalam sekali waktu ya, selangsung bisa selesai. Nah, kemudian ciri-ciri dari cerpen itu panjang karangan yang maksimal tidak lebih ya. Maksimal itu tidak lebih dari 10 halaman. Karena tadi ya, tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Sekali duduk itu tadi sudah saya jelaskan dalam satu kali waktu. Kemudian hanya ada satu konflik. Permasalahan dalam cerpen itu hanya satu konflik saja, tidak lebih dari satu konflik. Beda dengan novel yang mungkin bisa bermacam-macam konflik ya. Jadi berbagai konflik yang dibuat itu bisa dalam satu novel, tapi kalau cerpen hanya satu konflik saja. Kemudian perwatakan dalam hal ini ditulis sangat singkat ya, karena tidak panjang tadi, sehingga perwatakannya ditulis dengan singkat. Kemudian unsur pembangun cerpen, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu membangun karya sastra itu sendiri dari dalam ya. Unsur ekstrinsik berarti di sini unsurnya berada di luar. Biasanya berkaitan dengan pengarang ya, atau mungkin pengarang ingin menampilkan beberapa karakter yang ada di dalam dirinya. Misalkan unsur ekstrinsik itu sendiri berkaitan dengan misal ya, pengarang sering bercerita tentang kesehatan ya, atau mungkin pengarang itu seperti Mirawe itu yang beliau bercita-cita menjadi dokter, sehingga dalam cerita-ceritanya pasti ada di rumah sakit, atau mungkin tokohnya itu mengalami sakit ya. Meskipun kalau Mirawe itu kan dalam bentuk novel, tapi di situ juga ada unsur ekstrinsiknya. Karena unsur ekstrinsik itu sendiri tidak hanya pada cerpen, tetapi novel pun sama. Intrinsik itu membangun dari dalam, berarti dari dalam cerita itu terbuat. Kemudian ini saya jelaskan untuk unsur intrinsik. Itu yang pertama ada tema. Tema itu inti dari sebuah cerita ya. Tema itu yang mendasari cerita itu sendiri, apa yang akan dibahas, sehingga temanya tidak bercabang-cabang atau mungkin tidak jelas, sehingga tema itu hanya satu ya. Inti ceritanya tentang apa? Misalnya inti ceritanya tentang pendidikan, inti ceritanya tentang percintaan. Nah ini, atau inti ceritanya tentang semangat ya, semangat untuk belajar. Nah ini inti cerita. Tokoh itu nanti dalam sebuah cerita itu akan dibagi menjadi 3. Ada tokoh
antagonis, ada tokoh protagonis, dan ada tokoh tritagonis. Nah, yang sedang kalian lihat mungkin kalau sering menonton Elsa ya. Nah, itu tokoh antagonis. Kemudian tokoh Andin. Nah, tokoh itu sebagai tokoh protagonis ya. Karena mendukung cerita. Jalannya cerita itu didukung oleh tokoh Andin. Nah, alur. Rangkaian peristiwa ini disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab dan akibat. Rangkaian alurnya bagaimana? Alur itu bisa alur maju ya. Misalkan ceritanya itu diceritakan sedikit demi sedikit, tapi arahnya maju. Nah, itu namanya maju. Tapi kalau mundur itu biasanya flashback atau kilas balik. Tokoh itu sudah dewasa tetapi diceritakan waktu kecil atau semasa kecil, maka itu alur yang mundur. Campuran bisa tidak? Bisa. Nah, campuran itu berarti misalnya sudah diceritakan alur maju, kemudian di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah cerita itu ada mundurnya. Nah, atau sekilasnya. Tetapi dalam mundur ini kalian perlu ingat, harus mengingatnya atau flashbacknya atau kembalinya alur mundurnya ini juga harus berhubungan dengan di situ membentuk ya, membentuk latar. Jadi kalau sekilas saja belum bisa dikatakan alur mundur. Mundur itu berarti di situ penceritaannya jelas ya, jelas tentang latarnya, dijelaskan ada tempatnya, ada waktunya, ada suasananya. Kemudian judul. Judul adalah hal yang paling mudah kita ingat. Biasanya kita tertarik dalam membaca cerita juga dari judulnya, sehingga yang mudah dikenal oleh pembaca itu judul. 6. Sudut pandang. Nah, sudut pandang itu cara pengarang. Cara pengarang dalam melihat cerita atau posisinya, posisi pengarang. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Orang kedua ada tidak? Tidak ada dalam cerita di Indonesia. Karena orang pertama itu berarti saya, orang kedua itu kamu. Jadi tidak mungkin kita bercerita kok kamu itu kan harus berhadapan. Sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Bisa dia, bisa ia, atau mungkin bisa nama orang, nama tokoh. Jadi pengarang menciptakan nama tokoh sehingga dinamakan sudut pandang orang ketiga. Tunggal atau jamaknya, kalau tunggal itu berarti biasanya ditandai dengan ia ya. Ia, dia. Nah, kalau jamak apa? Mereka. Jadi kalau kita melihat tiga itu apa sih? Tiga itu tidak terlihat, bukan di antara kita ya. Saya, kamu, dan dia. Berarti dia itu sendiri adalah orang ketiga. Gaya bahasa. Nah, cara pengungkapan seorang ya yang khas. Maksudnya bagaimana? Gaya bahasa itu sendiri bagaimana seorang pengarang membuat cerita. Jadi cerita itu disajikan dalam bentuk seperti apa? Untuk memperindahnya, maka perlu adanya gaya bahasa. Terus unsur ekstrinsik itu bisa bahasa ya. Bahasa itu berarti bukan bahasa tadi gaya bahasa, tapi bahasa itu biasanya berhubungan dengan kebiasaan atau bahasa yang digunakan pengarang. Misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu kan beda. Jadi nanti hubungannya ke dialeknya atau mungkin cerita orang Sunda. Nah, itu juga ada bahasa mungkin yang diselipkan. Itu unsur ekstrinsik yang biasanya datang dari pengarang, bukan dari cerita itu. Latar belakang pengarang, tadi sudah saya sampaikan. Latar belakang pengarang itu maksudnya apa, Bu? Nah, latar belakang itu berarti yang mendasari pengarang. Misalnya novel Ayat-Ayat Cinta dibuat oleh Habibur Rahman El-Shirazi, itu biasanya di situ diceritakan tentang banyak ke religinya. Karena apa? Karena Habibur Rahman itu memang ya seperti ustadz ya, atau mungkin keagamaannya begitu kental sehingga ketika membuat cerita juga disajikan tentang agama. Nilai yang terkandung dalam cerpen yang ketiga. Nilai apa saja? Nah, ini hubungannya dengan mungkin nilai yang bercerita tentang moral, akhlak ya. Itu mungkin nilai moral, misalnya etika, bagaimana seorang anak dalam melihat ya, seseorang anak dalam
berbicara kepada orang tua itu moral ya. Sosial itu bagi apa? Sosial itu berarti hubungan dengan masyarakat. Kalau moral itu berarti ke etika ya, atau nilai moral itu berarti berhubungan dengan akhlak. Tapi kalau nilai sosial itu hubungannya dengan lingkungan ya, bagaimana kita bersosial, bertetangga kepada orang lain itu bagaimana. Tapi kalau nilai yang lain bisa misalnya nilai agama yang terkandung. Pengarang ingin menyampaikan beberapa pesan tentang agama kepada pembaca. Itu bisa ya. Sehingga nilai-nilai yang terkandung itu setelah kita membaca, maka kita bisa mengambil apa sih yang sebenarnya pengarang ingin sampaikan kepada pembaca. Itu nilai yang ada dalam unsur ekstrinsik sebuah karya sastra. Pada materi selanjutnya itu tentang struktur cerpen. Struktur itu sendiri ada bagian orientasi ya. Orientasi adalah bagian di mana adanya pengenalan sifat tokoh, kemudian peristiwa, tempatnya ya, maupun suasana dan alur cerita. Sehingga bagian orientasi itu awalan dari sebuah cerita. Tidak mungkin kita bercerita langsung kepada permasalahan. Nah, baru pada bagian komplikasi di sini sudah mulai ada permasalahan atau konflik yang muncul. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi itu bagian dari pemecahan masalah atas apa yang ada dalam sebuah cerita ya, atau permasalahan yang sudah mencapai pada konflik puncaknya itu diselesaikan dalam resolusi itu sendiri. Nah, itulah pembelajaran kita tentang materi cerpen ya. Kemudian semoga pembelajaran ini dapat kalian terima dengan baik. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Artinya kalian, jika pandemi segera berakhir, maka kita akan pembelajaran lagi dengan tatap muka ya. Silahkan jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya. Kemudian bisa jaga jarak untuk sementara ini. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.